Selamat datang di Mir Video Channel, channel pembelajaran, tutorial, dan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Amin, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai pembelajaran jarak jauh atau PJJ, ada baiknya kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada masa pandemi ini, kalian harus selalu menjaga kesehatan. Ingat gerakan 4M. Mencuci tangan dengan sabun. Seringlah mencuci tangan dengan sabun agar terjaga kesehatanmu. Menggunakan masker. Gunakan masker saat kalian bepergian. Menjaga jarak. Saat berada di luar rumah, kalian harus menjaga jarak dengan orang lain. Menghindari kerumunan. Dimanapun kalian berada, kalian harus selalu menghindari kerumunan. Sekarang kalian perhatikan materi dan tujuan pembelajarannya ya. Materi matematika pada video kali ini adalah pengolahan data. Tujuan pembelajarannya yaitu, setelah mengamati tayangan ini, kalian dapat menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Video ini merupakan video bagian 3 tentang pengolahan data. Pada video yang lalu, kalian sudah mempelajari cara menyajikan data dalam bentuk tabel. Pada video ini, kalian akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Selain data dalam bentuk tabel, data yang telah dikumpulkan juga dapat disajikan dalam bentuk diagram. Bentuk diagram yang akan dipelajari yaitu diagram gambar yang akan kita pelajari pada video ini, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk ketiga diagram ini kita akan pelajari pada video selanjutnya. Bagaimana cara membuat sajian data dalam bentuk diagram gambar? Ayo kita pelajari bersama. Apa yang dimaksud dengan diagram gambar? Diagram gambar disebut juga diagram lambang atau piktogram. Diagram gambar merupakan bentuk diagram yang menyajikan data dalam bentuk lambang atau gambar. Diagram ini biasa digunakan untuk menyajikan jumlah data yang bentuknya besar. Biasanya untuk data yang besar, angkanya akan mengalami pembulatan. Contoh, perhatikan tabel banyak ikan yang ditangkap selama 5 hari.
Di sini ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Banyaknya dalam ekor 550, 450, 350, 400, dan 300. Sekarang kita akan sajikan data tersebut dalam bentuk diagram gambar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus membuat tabel. Kedua, karena yang dihitung adalah banyak ikan, maka gambar yang akan dipakai adalah gambar ikan. Yang ketiga, membuat keterangan gambar, misal satu ikan untuk menyatakan jumlah 100 ikan. Ketiga langkah inilah yang akan kita pakai untuk membuat diagram gambar. Penyelesaian. Diagram gambar banyak ikan yang ditangkap. Keterangannya, untuk satu ikan sama dengan 100 ekor. Untuk gambar setengah ikan sama dengan 50 ekor. Ini adalah tabel yang tadi untuk memudahkan kita membuat diagram gambar. Pertama, kita membuat tabelnya. Di sini sudah dibuat tabel hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang untuk banyaknya, kita akan memakai gambar ikan ini. Di sini terlihat hari Senin 550, berarti ada 5 gambar berbentuk ikan utuh dan satu gambar berbentuk setengah ikan. Karena satu ikan menyatakan 100 ekor. Jadi kalau 500 berarti 5 ekor. 1 2 3 4 5. Sedangkan untuk 50 kita pakai gambar setengah ikan. Berarti 100, 200, 300, 400, 500, 50. Pas ya 550. Sekarang hari Selasa 450, berarti 4 gambar ikan utuh. 1 2 3 4. Ini 100, 200, 300, 400. Untuk 50-nya kita pakai yang gambar setengah ikan. 50. Berarti 450. Sekarang yang hari Rabu 350. Kita pakai gambar ikan utuh 3 ekor. 1 2 3. Berarti ini sudah 300 ya. 100, 200, 300. Untuk yang 50-nya kita pakai yang setengah ikan. 50. 350. Hari Kamis 400, berarti 4 gambar ikan utuh. 1 2 3 4. Jumat 300, berarti 3 gambar ikan utuh. 1 2 3. Berarti ini adalah diagram gambar banyak ikan yang ditangkap selama 5 hari. Tugas praktek 1. Di sini ada tabel hasil panen kelapa selama 6 tahun. Kalian harus menyajikan dalam diagram gambar. Karena kelapa, berarti gambar kalian harus gambar kelapa. Jangan lupa beri keterangan gambar. 1 kelapa sama dengan berapa butir. Silahkan kalian sesuaikan. Untuk yang nomor 2, ini adalah tabel jumlah penduduk sebuah provinsi. Kalian juga harus menyajikan dalam diagram gambar. Karena jumlah penduduk berarti kalian harus menggambar orang.
Sekarang kita pelajari cara membaca data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan diagram gambar berikut. Di sini ada tahun 2007, 2008, 2009, 2010 dan di sini adalah banyak sapi, di mana satu gambar sapi mewakili 1000 ekor. Keterangan apa yang dapat diperoleh dari diagram gambar ini? Berapa banyak sapi pada tahun 2007? Berapa banyak sapi pada tahun 2008 dan 2009? Untuk dapat membaca keterangan yang ada pada diagram gambar, amati baik-baik gambar dan keterangan yang ada. Penyelesaian. Tadi pertanyaan pertama, berapa banyak sapi pada tahun 2007? Ini 2007, sekarang kita hitung sapinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Pada tahun 2007 terdapat 7 gambar sapi. Padahal diterangkan bahwa satu gambar sapi berarti 1000 ekor sapi. Jadi berarti banyak sapi pada tahun 2007 adalah 7 dikali 1000 sama dengan 7000 ekor sapi. Jadi banyak sapi pada tahun 2007 adalah 7000 ekor sapi. Pertanyaan berikutnya. Berapa banyak sapi pada tahun 2008 dan 2009? Ini 2008 dan ini 2009. Untuk 2008 kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2008 ada 10. 2009 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada tahun 2008 terdapat 10 gambar sapi dan pada tahun 2009 terdapat 9 gambar sapi. Berarti banyak sapi 10 ditambah 9 sama dengan 19 sapi dikali 1000 sama dengan 19.000 ekor sapi. Jadi pada tahun 2008 dan 2009 banyak sapi ada 19.000 ekor sapi. Sekarang kita pelajari cara menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Perhatikan diagram gambar berikut. Ini adalah diagram gambar yang tadi, tahun 2007, 2008, 2009, dan 2010. Menafsirkan data dalam bentuk diagram gambar. Berapa selisih banyak sapi pada tahun 2010 dan tahun 2009? Pada tahun berapakah jumlah sapi yang paling sedikit? Untuk dapat menafsirkan data yang ada pada diagram gambar, amati baik-baik gambar dan keterangan yang ada. Penyelesaian. Pertanyaan yang pertama, berapa selisih banyak sapi pada tahun 2010 dan 2009? Sekarang kita hitung yang 2010. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pada tahun 2010 terdapat 12 gambar sapi. Sekarang kita lihat 2009. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pada tahun 2009 terdapat 9 gambar sapi. Sekarang kita hitung selisihnya. Kalau selisih berarti kita harus mengurangi. Berarti selisih banyak sapi pada tahun 2010 dan 2009 adalah 12 dikurang 9 sama dengan 3 dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena satu gambar sapi mewakili 1000 ekor.
Jadi 3 dikali 1000 sama dengan 3000 sapi. Pertanyaan selanjutnya. Pada tahun berapakah jumlah sapi yang paling sedikit? Dilihat dari gambar ini, yang ini ada 2 baris, ini 2 baris, ini 2 baris, ini adalah 1 baris. Tahun 2007 ada 7 gambar sapi, tahun 2008 ada 10 gambar sapi, tahun 2009 ada 9 gambar sapi, tahun 2010 ada 12 gambar sapi. Jadi jumlah sapi paling sedikit ada pada tahun 2007, yaitu 7 gambar sapi. 7 kali 1000 sama dengan 7000 ekor sapi. Jadi pada tahun 2007 jumlah sapi paling sedikit yaitu 7000 ekor. Tugas praktek 2. Nomor 1, perhatikan diagram gambar konsumsi BBM. Di sini keterangannya satu gambar sama dengan 10.000 liter. Ini ada bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ini adalah jumlah pemakaian BBM-nya. Silahkan kalian hitung. Kemudian kalian menjawab pertanyaan berikut berdasarkan diagram gambar tersebut. 1. Berapakah jumlah pemakaian BBM pada bulan Juli? 2. Berapakah jumlah pemakaian BBM pada bulan Oktober? 3. Berapakah jumlah pemakaian BBM pada bulan November? 4. Pada bulan apakah pemakaian BBM menjadi paling banyak? 5. Berapakah selisih pemakaian BBM paling tinggi dan paling rendah? Nomor 2, perhatikan diagram gambar data hasil panen durian. Di sini tertulis keterangan satu gambar durian sama dengan 50.000 durian. Ini adalah tahunnya dan ini adalah hasil panennya. Silakan kalian hitung. Sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan diagram gambar tersebut. 1. Tentukan jumlah hasil panen durian pada tahun 2011. 2. Tentukan jumlah hasil panen durian pada tahun 2013. 3. Tentukan jumlah hasil panen durian pada tahun 2016. 4. Dalam 5 tahun terakhir, pada tahun berapakah jumlah hasil panen durian turun paling drastis? 5. Dalam 6 tahun terakhir, kapan jumlah hasil panen durian memuncak? Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami materi ini? Apakah kalian sudah mencatat? Nah, sekarang kalian perhatikan tugasnya ya. Demikian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas ya. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton Mir Video Channel.